Halo guys, Assalamualaikum. Jadi di kali ini aku bakal buat video tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya soal KKN kebangsaan. Video ini saya buat karena agar informasi yang saya sampaikan itu bisa langsung tersampaikan, tidak berulang-ulang dan ya bisa dimaknai dengan ringkas lah. Oke, yang pertama soal Bang, gimana cara daftarnya? Dapat info di mana sih? Nah, untuk pendaftaran KKN kebangsaan sendiri itu biasanya dibuka oleh masing-masing LPPM atau LP2M universitas kalian. Tanggal dibuka pendaftarannya pun itu bisa beda-beda. Ya. Kalau di kampus saya sendiri di Universitas Sriwijaya itu tahun lalu di tahun 2019 itu dibuka pada bulan akhir Maret kalau nggak salah, akhir Maret sampai ke April. Nah, infonya bisa diambil di LPPM masing-masing universitas. Pertanyaan kedua, ini ada seleksinya nggak Bang? Ada. Kalau di Unsri sendiri, awalnya itu dari seleksi berkas dulu. Nah, untuk berkas-berkasnya itu sama dengan KKN reguler, ditambahi dengan kurikulum vitae kalau di tahun lalu, di tahun 2019 ketika saya mendaftar. Nah, di kampus lain itu bisa jadi beda berkas yang diminta gitu oleh pihak universitas. Kemudian selanjutnya itu ada juga seleksi wawancara sebanyak. Saya agak bingung sebenarnya di tahun kemarin itu saya lihat di kertasnya itu ada tulisan psikotes. Tapi kenapa saya nggak tahu kenapa tahun lalu itu nggak ada psikotes. Mungkin karena pihak Dikti minta cepat untuk nama-nama delegasi KKN kebangsaan dari Unsri atau gimana gitu kan. Dan saya dengar di kampus-kampus lain itu untuk seleksi KKN kebangsaannya itu bahkan ada juga yang pakai tes tertulis. Nah itu jadi bisa beda-beda. Nah kemudian dari seleksi itu bakal berapa sih yang dipilih gitu kan. Kalau di Unsri sendiri itu dipilih 5 orang ya. Dan kebanyakan universitas lain itu juga 5 orang gitu. Biasanya yang paling banyak kuotanya itu adalah kuota dari universitas tuan rumah ya. Kemarin yang paling banyak artinya di tahun lalu itu Universitas Khairun Ternate karena mereka yang jadi tuan rumah. Dulu pernah ketika ada KKN kebangsaan di daerah Kepulauan Riau tahun 2016 atau 17 ya kalau nggak salah, itu Unsri bisa mengirim lebih banyak. Nah biasanya kalau semakin dekat tuan rumah KKN kebangsaan biasanya nih kuotanya akan lebih banyak. Dulu Unsri bisa kirim sampai 15 orang kalau nggak salah. Nah selanjutnya yang ketiga, Bang, kegiatan KKN kebangsaan itu apa aja sih? Nah, kegiatan-kegiatan di KKN kebangsaan ini sedikit berbeda dengan kegiatan yang ada di KKN biasa atau KKN reguler. Di konsep kegiatan di KKN kebangsaan ini mereka melakukan dengan pendekatan proyek. Nah, biasanya pendekatan proyek ini dibuat dengan judul tema ya di setiap tahunnya. Nah, tema di tahun KKN kebangsaan saya di tahun 2019 itu adalah memperkokoh rasa kebangsaan melalui pengelolaan sumber daya berbasis kepulauan dan mitigasi bencana. Jadi bisa beda nih, tema di tahun 2018 bisa beda, nanti mungkin di tahun 2020 entah sih bakal diadain atau enggak ya di tahun ini. Nah bisa beda lagi di tahun 2021 gitu. Tapi yang pasti tema di tiap tahun itu bisa beda-beda. Nah kemudian ada 2 subtema unggulan, yakni ekowisata, kepulauan dan konservasi rempah Ternate Tidore. Yang kedua adalah edukasi dan adaptasi mitigasi kebencanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana PRB. Nah, 2 subtema ini yang melekat di KKN kebangsaan saya karena memang yang jadi potensi dan yang jadi problem di sana itu adalah 2 subtema ini. Jadi kami kemarin ditekankan untuk melaksanakan membuat sebuah proker yang sesuai dengan dua subtema ini gitu pendekatannya. Boleh melaksanakan proker lain, tapi yang menjadi fokus utama adalah tentang ekowisata kepulauan dan konservasi rempah. Lalu yang kedua adalah tentang edukasi dan adaptasi mitigasi kebencanaan. Oke, yang keempat, Bang, kapan pendaftaran KKN kebangsaan dibuka? Untuk tahun 2020 ya. Biasanya ini banyak banget yang nanya. Untuk ini saya beneran nggak tahu ya, kapan tahun ini KKN kebangsaan 2020 ini akan dibuka. Ya seperti kita ketahui bersama bahwasanya ya pandemi ini sudah merubah pola kita bekerja, pola belajar gitu kan. Ya, apalagi soal KKN kebangsaan ini yang juga kegiatan yang mengumpulkan banyak orang gitu. Kalau di Unsri sendiri bahkan KKN regulernya itu polanya udah diubah gitu kan.
kayak semacam work from home gitu. Nah kemudian yang kelima, KKNK tahun ini diadakan nggak sih Bang? Nah ini balik lagi ke yang tadi ya sebenarnya. Ya seperti yang saya bilang tadi bahwasanya ya kalau di tahun ini ya nggak tahu saya bakal dibuka atau enggak. Yang pasti adalah bahkan sebenarnya bukan hanya kegiatan KKN aja sih yang ditunda atau dirubah polanya ya, banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lain yang juga dirubah polanya gitu kan, termasuklah seleksi mahasiswa berprestasi kemarin di Unsri ya, kemudian juga ya banyaklah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang juga dirubah polanya, lebih banyak ke online lah, lebih banyak ke virtual gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya kasih jawaban gitu untuk sekarang. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Nah.